Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Agung Mujiono, NPM 190810169 dari kelas Kewarganegaraan G046. Di sini saya akan membahas mengenai pandemi COVID-19 ini yang sedang menyerang negara kita dan apa hubungannya dampaknya terhadap integrasi nasional. Sebelum kita membahas hal itu, alangkah baiknya kita mengenal dulu apakah COVID-19 itu dan juga apa integrasi nasional itu. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 yang pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Provinsi Hebei, China pada Desember tahun 2019. COVID-19 ini sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Jumlah kasus positif di Indonesia terus bertambah yang sudah menyentuh angka 20.000. COVID-19 ini sebelumnya dikenal sebagai novel coronavirus. Setelah itu WHO menetapkan nama COVID-19 pada bulan Februari 2020. Yang selanjutnya saya akan membahas apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional itu penggabungan dari seluruh bagian menjadi satu kesatuan atau satu keseluruhan, dan tiap-tiap bagian tersebut kemudian diberikan wadah atau tempat agar terjalin rasa kesatuan yang utuh dan harmonis dalam satu kesatuan negara. Integrasi nasional itu berarti mewujudkan moto Indonesia atau semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada banyak sekali dampak COVID-19 yang sekarang sedang menyerang di Indonesia. Saya akan memberi contoh pada bidang sosial. Di bidang sosial itu berkurangnya nilai kebersamaan dalam masyarakat akibat social distancing yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Social distancing itu menyebabkan masyarakat harus stay at home atau tinggal di rumah aja, yang mengurangi interaksi dengan tetangga sekitar. Hal tersebut bisa kita minimalisir dengan kemajuan teknologi yang kita punya saat ini, yaitu melalui fitur chat maupun video call. Selanjutnya di bidang kebudayaan, COVID-19 ini menyebabkan berkurangnya angka kunjungan wisata kepada Indonesia. Hal ini menyebabkan menurunnya pemasukan atau hilang sama sekali pemasukan negara dari sektor kebudayaan dan pariwisata. Seperti yang kita tahu, wisata di Indonesia itu dikenal dengan kekayaan alam, keindahan alam, dan juga keberagaman kebudayaannya yang bisa menarik kunjungan turis untuk berlibur di Indonesia. Selain itu, upacara adat dan juga upacara keagamaan seperti yang lalu, sholat Idul Fitri tidak dapat dilakukan karena anjuran dari pemerintah untuk pray at home juga. Pada bidang ekonomi, dengan adanya lockdown ini membuat masyarakat agar tetap tinggal di rumah. Masyarakat jadi tidak bisa berpenghasilan, apalagi yang merupakan masyarakat dengan gaji harian dan juga para wirausahawan, yang menyebabkan pendapatan mereka turun drastis. Sangat diharapkan kita bisa membantu secara materi untuk membantu masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan akibat pandemi corona ini. Pada bidang pendidikan, yaitu pemerintah kan saat ini sedang menerapkan proses belajar mengajar secara online atau daring. Hal ini menyebabkan banyak siswa maupun mahasiswa tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru maupun dosen, karena adanya keterbatasan kontak secara langsung atau berinteraksi secara langsung terhadap pengajar dan juga yang diajar.
Integrasi nasional ini sendiri memiliki tujuan penting yang sangat mulia, yaitu untuk menggerakkan tiap-tiap individu warga negara untuk memiliki kesadaran hidup bersama sebagai satu kesatuan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pandemi ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan COVID-19 ini dengan berbagai macam cara, bisa secara langsung maupun tidak langsung. Saya mengambil salah satu contoh yang mungkin sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu berupa sebuah postingan di salah satu sosial media yang berisikan beberapa tenaga medis yang menuliskan pesan berupa tulisan yaitu Indonesia terserah. Postingan tersebut merupakan bentuk kekecewaan yang disebabkan oleh kekecewaan para tenaga medis yang melihat perilaku beberapa masyarakat Indonesia yang tidak mengikuti anjuran pemerintah yaitu PSBB. Banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong pergi ke mall hanya untuk membeli baju lebaran tanpa mementingkan kesehatan diri sendiri. Hal tersebut juga membuat saya pribadi merasa kesal, dan juga menurut saya itu tidak menghargai perjuangan para tenaga medis yang sudah berjuang di garis terdepan melawan pandemi COVID-19 ini. Solusi yang menurut saya gampang-gampang sulit untuk dilakukan yaitu sebagai pribadi yang baik kita harus berkaca terhadap diri sendiri. Apakah kita sudah turut serta untuk membantu minimalisir COVID-19 ini atau belum? Karena untuk mengurangi COVID-19 ini kita harus bersatu dan juga menjunjung tinggi integrasi nasional tanpa adanya perpecahan dan juga tidak saling menghargai antara elemen masyarakat. Terutama kita harus memberi dukungan yang penuh terhadap para tenaga medis yang sudah berjuang di garis terdepan. Dampak negatif dari solusi saya itu jika ada salah satu elemen masyarakat yang tidak mengikuti anjuran ini yaitu PSBB, hal itu akan membuat masyarakat yang lainnya merasa ikut-ikutan dan juga dalam artian itu bodo amat terhadap PSBB ini. Dampak positifnya, jika kita bisa bersatu dan juga berkaca terhadap diri sendiri, ini akan sangat membantu para tenaga medis di sana yang sudah bersusah payah menghadapi COVID-19 ini secara langsung. Kita bisa membantu secara tidak langsung yaitu dengan mengikuti anjuran pemerintah, menggunakan masker, cuci tangan, lalu melakukan PSBB dan juga stay at home, WFH, work from home, dan juga yang lain-lain. Tidak berinteraksi dengan kerumunan yang sangat banyak. Itu akan sangat membantu perekonomian di Indonesia, pendidikan di Indonesia, kebudayaan sosial yang ada di Indonesia ini. Yang lebih baiknya lagi, COVID-19 ini akan berangsur-angsur menurun. Rencana saya setelah pandemi COVID-19 ini berakhir, saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kuliah, terus berinteraksi dengan tetangga, berinteraksi dengan teman-teman di kuliah, mengobrol, bersenda gurau, bermain. Saya mungkin ingin untuk camping. Itu merupakan rencana saya jika pandemi COVID-19 ini berakhir. Kita semua berdoa untuk kelancaran Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini, dan semoga COVID-19 ini bisa berangsur-angsur menurun dengan bersatunya kembali seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk menghadapi COVID-19 ini. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.